Tapi saya lihat ada beberapa pastor yang sama-sama jalan kaki. Saya bisa melihat mereka memang berbahaya. Baunya enak sekali. Wah, enak. Sampai sekarang ruangannya masih bau. Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Waris Santoso Okarem. Masih ngobrol-ngobrol dengan sahabat-sahabat, teman-teman saya. Dan kali ini, kebetulan, sahabat yang sudah lama saya pikirkan untuk ingin saya ajak ngobrol itu datang. Jadi, untuk beberapa saat, gereja di Hong Kong ini, tanda kutip, tidak bisa dipakai. Ya bukan tanda kutip, memang ditutup untuk menghindari penyebaran kasus COVID yang cukup dahsyat ya. Karena situasi di Hong Kong itu berbeda dengan yang lain. Maka ketika sudah ada kasus di atas 1000, itu kepanikan itu luar biasa. Nah, sebagai pastor, ketika gereja ditutup, kan tidak banyak lagi pekerjaan. Teman saya ini tinggal jauh sekali dari tempat saya. Lalu kemarin dia lari. Jadi berlari dari tempatnya menuju tempat saya. Kurang lebih 7 jam dia berlari. Dan dia memang ya atlet ya. Saya kagum sekali, hebat. Dia biasanya ikut yang 100 kilo ya. 100 kilo. Jadi kemarin itu katanya sekitar 50 kilo lah. Jadi lari di tengah udara agak dingin, agak hujan ya kemarin. Dia berangkat dari tempatnya itu jam 2:30 sore, sampai di tempat saya jam 9:30 malam. Jadi ya sambil cari-cari jalannya gitu, luar biasa. Inilah dia orang Prancis, tapi bisa berbahasa Indonesia meskipun tidak pandai bener, tapi bagi saya sudah luar biasa. Romo Nicholas, ya, selamat datang di YouTube saya. Terima kasih, Romo Paulus. Senang sekali ya, memang semalam saya capek sekali datang di sini. Seperti berziarah, ada sesuatu yang ada challenge begini, tapi datang di sini wah capek. Tapi langsung datang di sini, wah bisa mandi nanti makan. Kalian masak untuk saya, wah opor, enak sekali. Ya. Dan kebetulan ini kan kalau di Indonesia ada perayaannya, jadi kalau di bahasa Kantonis itu Yun Chaujit. Jadi kalau di Indonesia Cap Gome. Jadi Cap Gome katanya 15 malam artinya. Benar. Tapi Yun Chaujit tidak langsung bisa terjemahkan begitu. Jadi memang hari ke-15 dalam kalender ini, Lunar New Year's ini. Nah, di sini nggak ada acara di Hong Kong, tapi di Indonesia biasanya mereka buat banyak makanan begitu. Makanya semalam kan sekalian gitu, waktu kamu bilang nanti mau datang, mau lari gitu, wah sekalian aja buat opor gitu. Bagus. Ya. Jadi pas kamu datang itu sudah mau matang kan, jadi kamu mandi, lalu bisa. Wah, baunya enak sekali ya. Wah, enak. Sampai sekarang ruangannya masih bau. Iya kan, kalau kita keluar masuk gitu, langsung terasa masakan Indonesia. Masakan Indonesia, betul sekali. Iya. Sahabat, Anda semua pasti bertanya-tanya, loh kok bisa ini orang Perancis ini berbahasa Indonesia? Jadi, kamu berapa lama tinggal di Indonesia? Saya waktu itu tinggal 2 tahun. 2 tahun saja ya? Ya, waktu itu saya belum Romo ya, belum frater, belum masuk seminari, tapi baru tamat sekolah engineer, Universitas Engineer. Saya mau memikir jelas mau kemana gitu. Mau kemana ya? Apakah menikah, ada keluarga, apakah menjadi Romo? Waktu itu belum jelas. Kepikiran.
Jadi sudah apa arsitek atau engineer ya, engineer ya. Kerja 1 tahun di industri otomobil. Oh gitu. Tapi sesudah 1 tahun bos saya mau terus mau lanjut di perusahaannya. Waktu itu saya masih ragu-ragu. Memang jalan saya bagaimana. Jadi karena waktu saya masih kuliah, saya ada kesempatan jadi sukarelawan di Kamboja untuk 6 bulan. Oh, di Kamboja 6 bulan? Waktu itu senang sekali di Kamboja. Saya selalu kira, mungkin kalau bisa saya mau sekali lagi menjadi sukarelawan, tapi cuma sebentar saja, seperti beberapa bulan, tapi lebih lama. Karena ada kesempatan belajar bahasa, masuk budaya begini. Jadi waktu saya sama bosnya saya bilang, saya tidak lanjut. Sekarang saya mau menjadi sukarelawan lagi, saya cari MEP lagi. Waktu itu mereka mengutus saya ke Indonesia untuk bilang, awalnya saya mau 1 tahun, tapi karena kami ada tempat misi yang bagus, tapi cuma harus 2 tahun. Oh gitu. Jadi nggak apa-apa, 2 tahun bagus juga. Memang tidak, saya kira memang 2 tahun pas karena tahun pertama harus belajar bahasa, belajar budaya, mengenal orang. Jadi tahun kedua memang sudah mulai lebih masuk masyarakatnya, lebih akrab dengan umat-umat yang di tempat saya. Jadi bagus. Dan kamu 2 tahun di Indonesia itu pun sudah lama sekali ya, 2005 sampai 2007 ya. Benar, ya. Dan lancar seperti ini, sudah lama meninggalkan, itu jauh lebih lancar dari kantonis saya. Tidak tahu. Sekarang sudah lupa ya, bahasa Indonesia masih ada sedikit kesempatan untuk belajar lagi, tapi cuma karena waktu saya 2 tahun di Indo, memang full karena masuk kampung, bukan tidak ada orang yang bisa bahasa Inggris atau bahasa Prancis dengan jadi saya. Mau tidak mau saya 2 tahun sama anak saya waktu itu jadi pembina asrama Katolik di Tanjung Pinang. Jadi selalu berhidup dengan anak-anak 40-an anak dari umur 10 sampai 20. Jadi memang seperti masuk kampung. Betul. Jadi tidak bisa dilupakan. Dan itu membuat mau nggak mau berbahasa Indonesia, maka ya udah gitu ya. Nah di sini saya tidak bisa langsung masuk ke kantonis. Kalau ada kesulitan masih ngomong bahasa Inggris. Benar. Dan banyak orang bahasa Inggris sehingga dan bahasa Indonesia juga. Benar. Sehingga makin lama. Oke, Nicola atau Nicolas? Kalau di Indonesia bilang Nicolas. Nicolas. Kalau bahasa Prancis ucapannya Nicolas. Oke. Tapi saya tahu bahasa Indonesia ucapan Nicolas. Nggak apa-apa. Lahir di Prancis itu kan besar ya. Itu di daerah mana? Saya membesarkan di Normandy. Normandy itu di Prancis utara barat, dekat Inggris. Jadi orang Indonesia itu tahunya pasti Lourdes. Itu nyebutnya gimana orang Prancis? Lourdes itu? Lourdes di Prancis Selatan. Jadi jauh ya? Jauh sekali. Jadi saya pertama kali ada kesempatan pergi ke Lourdes, saya sudah frater, sudah 20-an tahun. Baru ke sana. Baru ke sana. Karena di Prancis kami banyak tempat berziarah. Jadi waktu saya masih kecil tidak ada kesempatan pergi ke Lourdes, terlalu jauh. Normandy berarti itu dengan Thérèse Lisieux? Ya. Rumah saya dengan kampung Teresa Lisieux, Santa Teresa, jadi dekat sekali. Kalau naik sepeda 1 jam. 1 jam. Jadi kalau agar orang-orang yang melihat kita ini punya bayangan. Jadi kalau dari tempatmu ke tempatnya Teresa Lisieux itu sekitar 1 jam. Kalau ke Lourdes berapa lama? Kalau sepeda, motor, mobil. Kalau mobil ada mungkin harus 8 jam. 8 jam. Tadi itu sepeda kayu yang kalau saya bilang sepeda memang sepeda kayu sepeda kayu. Bukan sepeda motor ya. Bukan motor ya. Jadi agar tahu bahwa tempatnya di mana gitu, agar punya bayangan Prancis itu juga gede gitu ya. Nanti orang kan mengira di mana dekat sekali gitu ya. Seperti saya ditanya orang
Romo dari Indonesia, iya. Sudah pernah ke ini Labuan Bajo gitu? Belum pernah saya ke sana. Loh, kok bisa orang Indonesia belum ke Labuan Bajo, belum ke Pulau Komodo? Jauh sekali. Iya, benar. Sama juga. Iya, begitulah. Oke. Jadi pendidikan dari kecil di Normandy ya? Ya, benar. Di Normandy. Ya. Kuliah juga engineering itu di kuliah Normandy? Engineer di Prancis Utara, dengan dekat Belgium. Oh, dekat Belgium. Di kota Lille, ya. Ya. Lille ya. Jadi dari rumah saya kalau naik mobil mungkin 2 jam setengah. Oke. Ya. Naik mobil itu ya? Naik mobil, ya. Terus kalau itu dari Paris, berapa lama? Berapa jauh? Paris itu di tengah ya? Ya, Paris di tengah utara ya. Ya, tengah utara. Kalau kampung saya dengan Paris jauh ada 1 jam setengah naik mobil. Mobil 1 jam setengah. Lebih dekat, ya. Okay. Ya. Okay. Jadi orang biar punya bayangan. Kalau enggak kan itu Paris ya tahunya di mana. Ternyata dari Lourdes itu masih jauh 7 jam ya dengan itu lalu. Oke. Jadi kuliahnya juga di utara sana. Jadi memang waktu kecil ketika ngambil engineering itu yang pengen jadi insinyur ya? Iya, cuma waktu saya belum tamat SMP ya, SMA. Oh, secondary school ya? Secondary school ya. Saya masih tahu jelas saya mau buat apa, bekerja sebagai apa, atau kuliah apa. Cuma karena saya cunggi sains, jadi saya kira, cuma saya tahu kalau ambil sains nanti banyak jalan yang masih banyak pilihan, banyak pilihan, masih banyak jalan yang terbuka. Jadi karena belum tahu jelas saya ambil engineer, karena nanti saya tahu bisa ada banyak yang bisa masih terbuka ya. Betul. Ya. Tapi waktu itu saya belum jelas. Jadi saya baru tamat SMA. Saya pilih itu aja. Saya dengan satu kelompok muda dari keuskupan saya, kami 200-an orang muda, sama uskup, sama beberapa pastor dari keuskupan, kami berziarah waktu libur, musim panas, liburan. Kami berziarah sampai satu tempat di Spanyol, namanya Santiago de Compostela. Oh iya, yang bisa jalan kaki itu ya. Banyak orang yang jalan begitu. Kami jalan 200 kilo jalan kaki. Berapa lama itu? Cuma 10 hari ya. 10 hari? Betul, pelan-pelan, setiap hari cuma 20 kilo. Bukan seperti semalam 50 kilo. Wah, luar biasa. Tapi waktu itu karena saya baru memikir, nanti mau kuliah apa, mau buat bekerja sebagai apa. Tapi saya lihat ada beberapa pastor yang sama-sama jalan kaki. Saya bisa melihat mereka memang berbahagia. Mereka selalu senyum, banyak humor. Banyak humornya. Cuma akrab dengan kami. Dengan yang muda. Jadi pertama kali saya merasa, saya kira memang saya tertarik menjadi Romo. Tapi waktu itu saya kira belum siap. Waktu itu saya masih sedikit pacaran. Bukan. Apa? Malu. Sedikit malu kalau harus bicara pada orang yang banyak. Saya selalu malu. Saya bilang, menjadi Romo harus berkhotbah, harus. Saya kira memang saya tidak cukup baik untuk menjadi Romo. Banyak pikiran begitu, tapi masih tertarik. Tapi gini, Nicola, ketika aku pertama kali bertemu kamu di sini, 7 tahun yang lalu ya, 7 tahun yang lalu di gereja ini juga, kesan pertama itu kamu bukan orang pemalu. Jadi kamu orang yang berani tampil, berani perform gitu ya, juggling dengan ini semua. Nah, itu kamu belajar sejak kecil yang untuk itu semua, atau sudah ketika sudah frater atau apa? Untuk tampilan sirkus itu pertama kali waktu saya di Rome, apa namanya, pertemuan muda di seluruh dunia dengan Bapak Paus. Oke. Jadi World Youth Day. Waktu itu ada beberapa teman yang tahu bagaimana juggling. Jadi saya belajar
baru nanti karena saya universitas, jadi banyak pressure. Jadi satu cara untuk melepaskan pressure itu, jadi saya belajar sama teman-teman, kami buat satu sirkus group. Jadi setiap minggu ada sama-sama belajar ya. Oh gitu. Saya pikir sudah dari kecil gitu. Artinya itu juga membantu kamu untuk bisa perform kan, tampil kemudian nggak malu lagi. Gitu. Oke. Kemudian, di keluarga ada nggak saudara kerabat yang pastor atau religius, nun, sister? Jadi keluarga yang cuma dekat tidak ada. Kalau karena ibu saya keluarganya besar sekali, karena bapaknya 18 bersaudara. 18. Itu satu ibu 18. Satu ibu satu bapak ya. 18. Ya. Tapi kalau setiap tahun sekali kami berkumpul sekeluarga, 500-an orang sekarang. Jadi ada 500-an orang begini, itu keluarga yang besar. Dia ada satu yang lain yang menjadi romo, cuma ada 2-3 suster. Ya. Oke. Ya. Dari sekian banyak. Terus kamu berapa bersaudara? Kamu punya? Saya yang pertama punya satu adik laki-laki sama adik perempuan. Kami bertiga. Ya. Saya pikir juga banyak gitu. Cuma bertiga. Mama saya mereka mau 7 anak. Oh gitu. Tapi adik perempuan saya melahir sesudah itu ada sedikit masalah. Dokternya bilang jangan lagi karena nanti ada yang bermasalah. Iya. Ini yang juga bagi saya menarik, Nicola ya. Kalau orang Indonesia kerap kali mendengar orang Barat, kita nyebutnya kan orang Barat bule gitu ya, nggak pengen punya anak gitu. Tapi begitu saya lihat orang Prancis, ini berbeda. Mungkin orang Prancis cuma ada mungkin lebih banyak kan daripada orang Barat yang lain. Saya tahu. Makanya itu. Terutama orang Katolika. Kalau ada beriman, mungkin lebih terbuka untuk menerima hidup yang datang dari Tuhan. Jadi banyak teman yang sekarang sudah menikah. Saya 2 tahun yang lalu saya pulang Prancis untuk kunjungi keluarga, teman-teman. Banyak teman yang sudah 5-6 anak. Oh gitu. Jadi yang pemerintah Prancis juga mendukung kalau punya 3 anak, ada banyak tidak usah bayar kalau naik transportasi lebih dapat potongan setengah 50% jauh potongan gitu. Jadi dapat banyak subsidi dari pemerintah. Ada dukungan untuk punya anak gitu ya. 3 anak ya. Oh gitu, minimal 3 anak ya. 3 anak baru ada banyak kalau rezeki ya. Kalau 4 anak lebih lagi, 5 anak lebih lagi. Jadi kalau di Indonesia namanya banyak anak banyak rezeki. Ya benar. Iya, itu kan sering dengar dulu kan di Indonesia. Tapi waktu saya di Indonesia saya dengar ada 2 anak cukup Pak. Karena itu ketika dulu orang berpikir banyak anak banyak rezeki, itu kan terus angka kelahiran tinggi sekali. Lalu angka kelahiran tinggi sekali dengan situasi yang berbeda, pemerintah merasa bahwa harus mengendalikan kelahiran. Maka pemerintah menggalakkan 2 anak lah cukup. Laki-laki atau perempuan sama saja. Masih oke bandingkan Cina. 1 anak. 1 anak cuma itu memaksa. Kalau Indonesia tidak memaksa, menyarankan. Tapi kalau di Cina gawat, mereka memaksakan kalau ada dihukum semua sama cewek sesudah istri, kalau sudah anak nanti tidak, mereka pakai chemistry tidak bisa lagi nggak bisa lagi itu. Tapi dalam arti mau mengatakan bahwa ada permasalahan dengan populasi, dengan jumlah yang sudah semakin banyak, harus ada sesuatu. Nah, di banyak negara di Eropa tidak mengalami ini, bahkan sekarang yang terjadi adalah orang didorong untuk punya anak, iya kan? Dan karena Prancis besar, negara yang besar sekali, saya baru sadar itu, besar sekali Prancis ini ya, kalau lihat peta. Oke, jadi dari 500 anggota keluarga kalau berkumpul ya keluarga besar tadi itu hanya 3. Nah, sekarang kita jumping, kita masuk ke dalam
situasi pengalaman misionaris pertama. Jadi aku sendiri setiap kali ngobrol dengan orang, ngobrol soal misionaris gitu ya, tentang bermisi, kamu itu selalu aku jadikan sosok orang muda yang ini loh, contoh misionaris sejati. Kenapa begitu ya? Memang. Jadi harus karena ada banyak seperti aku, orang nyebutnya misionaris tapi bukan misionaris sejati. Karena jiwa misinya itu kamu terasa banget. Jadi masuk sungguh untuk melihat budaya. Jadi contoh di sini kamu tidak puas hanya dengan bisa katakanlah ngomong bahasa lokal, menulis, tapi juga belajar kaligrafinya, seninya itu luar biasa. Bahkan orang lokal pun jarang yang untuk gitu kan, yang seninya gitu. Sampai terus ketika kamu di Indonesia ya kesempatan gitu. Nah, pertama yang ingin aku tanyakan, kan ada banyak pilihan tuh ketika kamu mau jadi pastor gitu ya. Oh ini ketika kamu dulu berziarah itu melihat ini pastor ini kok kelihatan selalu berbahagia. Lalu mengapa memutuskan untuk memilih kelompok yang misionaris ini? Benar. Waktu saya masuk seminari, saya baru pulang dari Indonesia. Karena saya di Indonesia memutuskan untuk masuk seminari. Tapi waktu itu saya belum pasti mau yang mana. Saya mungkin belum pasti memang panggilan itu benar. Saya masih ragu-ragu, tapi saya kira sekarang harus coba. Jadi saya masuk seminari, saya sudah bilang sama uskup, saya tulis email pada uskup saya di keuskupan saya di Prancis. Saya bilang saya merasa ada panggilan, tapi saya belum pastikan memang nanti akan menjadi Romo, tapi saya kira masuk seminari itu cara yang bagus untuk lihat jelas-jelas memutuskan apa lanjut. Untuk discernment-nya Waktu itu saya di Indonesia itu sukarelawan MEP, Missionaries Prancis. Tapi saya masuk seminari bukan untuk MEP, untuk keuskupan saya. Oh gitu. Untuk menjadi pastor projo di Prancis. Di keuskupan apa itu? Di keuskupan Rouen di Normandie. Oh di Normandie. Karena saya kira saya dua tahun di Indonesia senang sekali. Betul. Tapi saya tidak mau, saya mau pulang Prancis biar nanti akan tenang, mengendapkan gitu akan lebih tenang, mengendap, bisa memikir yang jelas gitu. Betul. Tapi waktu masuk seminari, senang sekali juga karena kami 50-an frater dari latar belakang yang beda-beda, tapi cepat menjadi teman, akrab. Tapi kadang-kadang kami pergi ke retret seperti di biara monastery. Saya kira ini yang paling bagus. Vocation ini menjadi monk, menjadi pertapa. Ini saya mau begini. Tapi mungkin satu dua minggu sesudahnya sudah hilang. Kadang-kadang saya ada beberapa teman yang masuk komunitas beberapa komunitas di Prancis. Saya memang tertarik juga. Tapi sesudah itu saya bagaimana? Karena menjadi Romo kita banyak cara. Mau cara yang mana? Tuhan panggilan itu saya menjadi Romo di mana? Awalnya saya kira saya orang Prancis. Saya tahu gereja di Prancis banyak peluang. Banyak orang Prancis yang mungkin bayi dibaptis, tapi sekarang sudah jauh dari gereja. Lupa, seperti Katolik KTP atau Katolik Napas. Masih lumayan nafas ya. Tapi karena pengalaman saya sukarelawan di Kamboja sama Indonesia. Saya seperti hati saya selalu di Asia, selalu merindukan Indonesia, selalu merindukan Kamboja. Karena pengalaman itu memang luar biasa bagi saya. Waktu saya di seminari masih ragu-ragu mau menjadi pastor di mana, bagaimana. Banyak pilihan juga. Kalau seminari bukan satu jalan untuk menjadi Romo. Tapi karena pengalaman saya di Kamboja, di Indonesia, hati saya selalu merindukan Indonesia. Saya memang
menjadi misionaris pasti itu mungkin panggilan Tuhan, karena di hati saya selalu akan merindukan, selalu tertarik untuk menjadi misionaris, untuk belajar bahasa yang baru, budaya yang baru. Jadi meskipun ada banyak peluang di Prancis, tapi saya kira mungkin juga banyak peluang di Asia. Karena di Asia itu di seluruh dunia paling banyak orang. Betul. Tapi paling kecil orang yang kenal sama Tuhan Yesus, sama Tuhan kami. Jadi saya kira bukan masalah peluang, karena di mana-mana ada peluang. Tapi itu masalah panggilan. Yang hati saya memang tertarik di mana. Betul sekali. Jadi pelan-pelan saya bisa memutuskan dengan jelas memang mau menjadi misionaris, karena pengalaman saya di Indonesia memang bisa berbahagia begini. Jadi cuma 2 tahun di Indonesia, tapi kalau seumur hidup kamu masuk MEP, Misionaris Prancis, terus seumur hidup diutus ke satu negara di Asia. Berarti begitu diutus ya sudah gitu. Akhirnya itu setelah tahun keberapa kamu memutuskan masuk MEP? Waktu itu tahun 2011. 2011. Sesudah itu 2012 saya didabiskan diakon. Kami MEP kalau didabiskan diakon, pas itu seremoni di gereja ini, waktu itu saya di Katedral Notre Dame di Paris. Kami lima frater dari MEP yang sama-sama didabiskan diakon. Itu yang paling bukan stres, tapi karena baru didabiskan diakon, sesudahnya ada superior general. General ambil mic, nanti bilang satu-satu. Diutus kemana gitu? Seumur hidup kamu akan diutus di negara ini, seumur hidup akan diutus di negara ini. Bukan, kami memang tidak tahu sama sekali. Sama sekali tidak tahu akan diutus ke negara yang mana. Dan tidak ditanya dulu. Tidak ditanya dulu. Jadi memang langsung. Cuma satu seumur hidup untuk satu negara di Asia. Jadi untuk saya, mungkin saya memang siap untuk negara apa saja saya siap. Tapi mungkin di hati saya harap bisa diutus lagi ke Indonesia atau ke Kamboja. Tapi mereka bilang, Nicolas, kamu seumur hidup diutus ke China. Jadi waktu itu saya senang juga, tapi heran sedikit. Karena sama China saya tidak tahu sama sekali. Saya belum pernah ke China, terutama Hong Kong. Saya awalnya tidak terlalu suka kota besar. Saya suka kehidupan kampung. Seperti saya di Indonesia atau di Kamboja. Senang sekali, cepat sekali bisa masuk kampung, bisa kenal sama semua orang, bisa kunjungi orang di rumah gitu. Kalau datang di Hong Kong jauh beda ya. Oh gitu. Jadi setelah diakon baru diumumkan gitu ya. Itu betul-betul saat-saat yang menegangkan gitu benar. Menunggu, ini saya mau dikirim kemana gitu. Lalu setelah itu 2012 ya diakon. Kemudian tabisan imam tahun berapa? 2013 ya. 2013. 9 bulan sesudahnya. Waktu itu saya masih harus kuliah 1 tahun untuk master Alkitab. Jadi saya memang beruntung sekali karena diutus ke Yerusalem untuk 1 semester belajar Alkitab, belajar arkeologi. Baru nanti pulang Prancis 1 semester juga untuk menyelesaikan masternya. Sama meskipun saya belum selesai. Karena sulit ya. Karena sulit, sama juga setengah minggu saya pulang ke kesurupan saya untuk melayani di paroki. Jadi terlalu sibuk, banyak hal-hal yang harus memikir. Saya juga hati saya mulai akan berangkat ke Hong Kong, China. Jadi begini. Oke. Para sahabat, jadi Pastor Nicolas ini, Nicola itu seperti yang kalian dengarkan tadi, punya semangat misi yang besar. Jadi dari hatinya pengalaman 2 tahun di Pangkal Pinang ya, di Tanjung Pinang, di Kepulauan Riau ya, di Kepri. Terus sebelumnya 6 bulan di Kamboja, itu membekas di hatinya. Dan sekarang ketika dikirim ke Hong Kong ya,
Orang sebelum dikirim ke Hong Kong itu pasti memikirkan kota besar, metropolitan begitu ya. Tapi ternyata juga ada banyak di sini yang ya tidak terlalu kota-kota bener ya. Artinya ya kehidupan masyarakat yang biasa-biasa, yang sederhana itu juga banyak. Nah, sekarang sudah 4 tahun di paroki Tunmun ya, Holy Redeemer. Ya, Holy Redeemer. Apa pengalaman yang paling menarik yang kamu alami di sana? Paling menarik ya? Iya. Wah, banyak kan? Ya. Pilih bercerita beberapa. Pak, saya kira yang datang di Hong Kong yang paling saya kira menarik ya. Wah, kalau hari Minggu, wah full. Iya. Kami ada 7 misa. Mungkin setiap hari Minggu ada 2.500-an orang umat yang pulang gereja untuk ikut misa. Banyak kelompok-kelompok yang akan rapat-rapat. Betul. Wah, saya kira aktif sekali. Betul. Saya yang juga menarik sekali itu orang yang katekumen yang mau menjadi yang mau dibaptis. Wah, banyak juga. Cuma saya kira di Hong Kong bisa bilang terbuka untuk menerima iman, untuk buat step ini untuk masuk gereja, menjadi Kristen, menjadi Katolik ya. Jadi banyak sekali kalau tahun ini di parokimu ada berapa katekumen? Kami baru tahun ini mulai ada 70-an. 70-an. Tapi ada yang akan dibaptis ada 40-an. Tapi tambah 70. Tahun ini lebih banyak karena mungkin tahun kemarin karena pandemi ada yang nggak daftar. Tidak daftar karena kira terlalu sulit kalau Zoom tidak untuk belajar tidak. Tapi saya banyak sekali saya lihat kalau kami melayani di Hong Kong seperti biasa ada pergi kunjungi orang di rumah atau ada apa dimakamkan pemakaman tapi banyak orang yang tidak Katolik tapi juga ikut ada kesempatan untuk bicara untuk mengobrol evangelisasi tapi banyak yang tidak terlalu banyak untuk mereka membuat step ini untuk masuk Katolik. Jadi ini yang sebagai misionaris yang paling senang. Betul. Jadi para saudara agar dipahami di Hong Kong hampir seluruh aktivitas kerohanian itu hanya hari Minggu. Jadi misa terpusat di paroki. Tidak ada acara lingkungan wilayah seperti di Indonesia karena paroki begitu gede dibagi menjadi wilayah-wilayah lingkungan. Pertama, rumah sini kecil-kecil, mereka tinggal di apartemen. Kita nggak mungkin ngadakan doa rosario di rumah ini ya. Ada beberapa kami punya kelompok kecil di daerah-daerah di daerah paroki. Kami mungkin itu khususnya di tempat saya karena kami di paroki saya di Hong Kong Utara. Akad desa. Di paroki kami punya 20-an kelompok basis komunitas basis. Ada 20-an komunitas basis. Mereka di rumah sendiri akan kumpul orang yang tinggal di dekat. Tapi tidak bisa banyak karena rumahnya kecil. Jadi itu kalau yang daerah yang tadi Tunmun itu memang sudah sedikit berbatasan dengan Shenzhen. Dengan Shenzhen dekat sekali dengan Cina. Sudah mau masuk Cina. Jadi tadi saya bilang agak desa. Kalau yang umumnya pada umumnya itu susah sekali. Jadi aktivitas makanya kalau hari Minggu gereja itu penuh sekali. Semua ruangan-ruangan terpakai penuh karena ya pada hari itu sajalah bisa memaksimalkan aktivitasnya. Hari Sabtu juga banyak juga. Weekend kan? Seperti Sabtu setiap hari Sabtu sore kami ada putri altar. Mereka setiap minggu akan berkumpul untuk sharing Injil. Saya 20-an anak muda yang berkumpul untuk sharing Injil, untuk mengadakan bagaimana bisa melayani misa-misa. Betul. Saya heran sekali orang muda bisa
bisa berkumpul begini. Dan untuk sharing Injil mereka tidak takut untuk sharing Injil sama orang muda yang lain. Wah, saya paling senang luar biasa begini. Ini yang juga bagi saya menarik ya. Setiap kali pertemuan selalu dibuka dengan membaca kitab suci dan sharing sebentar. Lalu baru misalnya kalau kelompok KUR itu juga sama. Benar. Mereka kumpul dulu, baca kitab suci, sharing, terus baru latihan KUR. Tapi saya lihat di Indonesia juga sama. Di daerah saya selalu ada rapat sama di kelompok apa saja di gereja. Pasti ada. Pasti akan buka Alkitab, akan sharing Injil dulu. Karena itu menjadi sumber ini bagus, sumber bagus kekuatan. Ini. Karena kalau Injil dilupakan bahaya gitu. Nah, jadi karena sebagai seorang imam, kemudian misi itu menarik. Nah, harapanmu sekarang. Jadi kamu kan pasti punya cita-cita ya. Apa yang masih ingin kamu raih, apa yang ingin kamu kembangkan ke depan lagi. Cita-cita itu bisa ke Cina Darat untuk menjadi misionaris di Cina Darat. Karena waktu saya ditabiskan diakon, saya diutus untuk Cina. Waktu itu belum tahu Hong Kong. Meskipun Hong Kong masuk Cina, bagian dari tapi Cina, memang Hong Kong jauh beda dengan Cina Darat. Betul. Jadi waktu saya sebelum pandemi, saya selalu kalau ada waktu kosong atau bisa, saya selalu akan ke Cina untuk jumpa sama pastor-pastor di Cina, sama orang muda di Cina. Jadi hati saya juga masih di sana, masih di Cina Darat. Tapi saya kira di Hong Kong sudah banyak romo, banyak organisasi sekolah Katolik, rumah sakit Katolik. Memang gereja di Hong Kong seperti kuat. Tapi saya kira di Cina Darat lebih membutuhkan. Lebih membutuhkan karena tahu pemerintah mengkontrol semuanya, banyak halangan-halangan. Mereka jarang ada kesempatan untuk menjumpai pastor misionaris. Tapi kami gereja Katolik, gereja di seluruh dunia, di keluarga yang besar. Tapi kalau di Cina pemerintah mau mereka menjadi keluarga kecil. Cuma keluarga kecil. Jadi saya belum tahu bisa buat apa di Cina. Tapi cuma tinggal di Cina. Cita-cita itu jumpa kesana, saya sekarang sudah 7 tahun lebih di Hong Kong, sudah menjadi warga Hong Kong. Kami sama. Sama kita sudah 7 tahun bisa dapat KTP permanen Hong Kong. Tapi cita-cita bisa nanti ke Cina. Jadi rencana saya sekarang belajar bahasa Mandarin. Karena mungkin mereka tidak tahu, tapi di Hong Kong pakai bahasa Kanton. Itu juga bahasa Cina, tapi dialek yang berbeda. Jadi saya sekarang rencana belajar bahasa Mandarin biar nanti bisa ke Cina di mana-mana, bisa berkomunikasi, bisa melayani. Oke. Lalu satu lagi yang ingin tolong sampaikan kepada penontonku ini ya. Jadi apa yang ingin kamu harapkan untuk support kita para misionaris, untuk mereka sendiri, iman mereka sendiri dalam keluarga? Apa yang bisa kamu sampaikan? Beri mereka motivasi. Saya kira untuk kalau satu keluarga bisa sama-sama berdoa, itu memang dukungan yang bagus. Betul. Ini saya dari kecil, saya memang bersyukur kepada Tuhan, tapi terima keluarga begini. Kami satu keluarga setiap malam akan sama-sama berdoa. Waktu saya masih kecil, masih anak, kami akan nyampu menyalakan lilin. Nanti akan nyanyi lagu. Nanti semua anak sama adik saya, kami harus mencari satu bersyukur ke alasan alasan untuk bersyukur. Kami nanti bapak mama waktu masih belum bisa tulis, mereka yang nulis kan? Mereka yang nulis. Kami punya satu buku untuk menulis. Di setiap malam akan menulis satu alasan mengapa bersyukur. Jadi saya kira kalau kami ada hati yang bersyukur, pasti ada bahagia. Pasti akan senang begini. Cuma untuk kehidupan keluarga, bisa sama-sama berdoa, bersyukur atau saling mengampuni, itu penting sekali. Kasih semangat
untuk semuanya ya. Ya. Ini mungkin satu cara ya. Satu cara. Saya ada satu cara yang lain dari keluarga saya, yang bapak ibu saya ajarkan. Satu tahun sekali, saya kira itu menarik ya. Seperti satu game itu namanya talent. Talent gimana itu? Kami harus mencari dalam keluarga seperti talent dari orang keluarga saya. Seperti talent dari adik saya itu apa? Talent dari bapak saya apa? Kami akan menulis. Nanti semuanya main game ini. Jadi nanti dari yang paling kecil sampai paling atas di bapak, kami akan baca. Adik ini bapak bilang dia punya talent ini, atau ibu bilang dia talent ini, atau kakak bilang dia talent ini. Jadi untuk mungkin masih kecil tidak seperti banyak percaya diri ya. Tapi karena diberitahu ada keluarga beritahu saya punya talent ini. Jadi itu satu mendukung begini. Saya kira kami gampang untuk melihat apa yang tidak baik, apa yang kurang, tapi harus saling mendukung untuk mencari talent semua masing-masing, saling mendukung untuk bisa berkembang. Oke, terima kasih Nicholas. Sahabat, melihat kebaikan, melihat kekuatan yang ada dalam diri orang-orang di sekitar kita itu penting sekali. Jadi Nicholas men-sharingkan bagaimana di keluarganya setahun sekali bermain atau melihat, karena orang mudah melihat kesalahan, kekurangan, tapi jarang melihat kelebihan, kekuatan. Terima kasih sudah menonton video ini. Satu hal, doakan kami yang melayani di tanah asing, dan semoga sabda Tuhan bisa didengar di mana-mana. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih.